Amen. Selamat siang semuanya. Saudara tetap semangat siang hari ini. Amen. Saudara, hari ini saya merasa bahwa saya perlu membagikan sesuatu yang di luar seri yang sudah kita jalanin sama-sama. Karena saya merasa bahwa gereja Tuhan perlu belajar bersama mengerti tentang bagaimana mengalahkan ketakutan. Nah, hari-hari ini ketakutan merajalela, saudara, ya. Dan saudara, merasa takut itu adalah sesuatu yang alami. Setiap saudara pernah rasa takut, ya. Hidup dalam ketakutan sebagai anak-anak Tuhan itu bukan hal yang lumrah. Jangan jadikan sesuatu yang hari ini dihidupi oleh dunia menjadi sesuatu yang kita pikir sesuatu yang lumrah, biasa. Kalau saya hidup dalam ketakutan, semua orang penuh dengan ketakutan. Saudara, tidak perlu seperti itu. Tuhan tahu dan di dalam Alkitab, perintah yang paling banyak yang Tuhan perintahkan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah jangan takut. Karena Tuhan tahu kita ini seringkali takut. Pada waktu Daud menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Daud sebagai gembala mengatakan Tuhan itu adalah gembalaku, berarti Daud seperti apa saudara? Domba, ya. Takkan kekurangan aku. Dan kemudian dia mendescribe atau menggambarkan kehidupan domba. Tahukah saudara, domba adalah binatang yang mudah takut, mudah stres. Domba yang mengandung kalau kemudian ada gangguan, ya, maka mudah untuk gugur kandungannya. Itu sebabnya gembala domba memastikan domba dalam keadaan tidak stres. Kalau domba stres maka dia tidak bisa makan dengan baik, dia kena gangguan pencernaan. Oke? Domba itu binatang yang bodoh, saudara. Domba itu takut gelap. Itu sebabnya pada waktu Daud mengatakan di Mazmur 23 bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I walk through the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang maut. Aku tidak takut bahaya. Daud tidak mengatakan tidak ada bahaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan yang tidak ada bahaya. Tapi Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya dan sebabnya karena engkau, gadamu dan tongkatmu itu yang menjadi penghiburan buat aku. Gembala domba membawa dua alat yang namanya tongkat dan gada. Tongkat digunakan oleh gembala untuk menarik domba yang salah arah. Gadah itu untuk melawan musuh. Gadah itu bukan untuk mentungin domba, saudara. Saudara pernah lihat gembala mentungin domba? Oke? Gembala yang baik protect dombanya. Tetapi ada waktu di mana gembala yang baik perlu mengajak domba-dombanya untuk melewati lembah yang gelap supaya dia bisa membawa domba-dombanya pergi ke bukit yang lain. Saudara, dari satu bukit ke bukit yang lain, saudara harus lewat lembah. Domba tidak lompat dari satu bukit ke bukit yang lain, tapi harus lewat lembah. Lembah itu bukan final destination, tapi lembah perlu dijalani oleh domba yang takut akan kegelapan. Dan itulah gambarannya kita, saudara. Jadi, kalau domba itu penakut, itu sebabnya Tuhan memberikan ilustrasi kehidupan kita seperti domba karena kita sering takut, saudara. Hari-hari ini saudara mendengar berita yang menakutkan jauh lebih banyak daripada berita yang menghibur saudara. Itu sebabnya kembali hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan pada waktu kita mengalami ketakutan. Tadi saya katakan rasa takut itu normal, hidup dalam ketakutan bagi anak Tuhan itu tidak normal.
Di dalam Kejadian pasal yang ke-15, kita sudah belajar hal ini beberapa minggu yang lalu pada waktu kita masuk dalam seri Unwavering, kehidupan Abraham. Kita belajar, kalau saudara mau mereview, saudara bisa pergi ke YouTube channel dari Every Nation Surabaya dengan judul Iman dan Ikat Janji. Saudara, pada waktu Abraham takut, dan ini pertama kali kalimat jangan takut muncul di dalam Alkitab. Perintah jangan takut pertama kali muncul kepada bapak orang beriman yang namanya Abraham. Jadi Abraham bisa takut, saudara dan saya bisa takut. Kalau saudara mengatakan saya tidak pernah takut, mungkin saudara berbohong. Ya, setiap kita bisa mengalami rasa takut. Kejadian 15 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Pada waktu Abraham takut, Tuhan mengatakan, aku yang akan membentengi engkau, aku yang akan memproteksi engkau. Pada waktu Abraham takut, yang Tuhan kirim adalah firman-Nya. Seringkali kita berpikir cara Tuhan menghilangkan ketakutan saya adalah kalau saya takut sama anjing, Tuhan angkat anjingnya. Saya takut sama virus corona, Tuhan angkat virus coronanya. Tapi rupanya yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham adalah pada waktu Abraham takut, maka Tuhan kirim firman-Nya. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dan selanjutnya di ayat yang ke-7 dikatakan lagi firman Tuhan kepadanya. Jadi untuk mengatasi ketakutan Tuhan kirim firman-Nya. Lalu lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya. Abraham takut dan Abraham mulai mempertanyakan janji Tuhan. Abraham mulai tidak yakin bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan akan genapi. Kadang di dalam keadaan gelap kita mulai concern. Apa benar pada waktu saya baca firman Tuhan ada janjinya. Saya pikir ini untuk saya. Kenapa keadaannya berubah? Abraham mengatakan itu kepada Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Maka jawab Tuhan kepada Abraham dengan membuat covenant, ikat janji dengan Abraham. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Apa yang Tuhan lakukan pada waktu Abraham mengatakan bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi. Maka Tuhan mengatakan, let's make a deal. Mari kita mengikat janji. Saudara, kita belajar pada waktu kita sama-sama melalui seri Unwavering. Biasanya kalau 2 orang ikat janji, maka yang perlu mengikat janji adalah yang lemah untuk berjanji setia kepada yang kuat. Tapi Tuhan tahu yang lemah, saudara dan saya tidak mampu untuk menepati janji, maka yang kuat yang berjanji kepada yang lemah bahwa yang lemah tidak akan ditinggalkan. That's the covenant yang Tuhan buat dengan saudara dan saya. Dia katakan, aku ini loh yang setia. Aku mengikat janji pada waktu engkau takut, pada waktu engkau cemas. Aku mengikat janji. Itu sebabnya setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita diingatkan akan apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan itu setia. Seringkali kita berpikir karena kita begitu kuat memegang Tuhan, maka Tuhan jadi setia. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau ada seorang ibu berjalan dengan anaknya, nyebrang jalan dan ibunya tahu itu bahaya, saya ingin tanya sama saudara, apakah ibunya membiarkan anaknya memegang tangannya kuat-kuat atau ibunya yang pegang tangan anaknya kuat-kuat? Kalau
berdasarkan pegangan anaknya, maka anak itu bisa di tengah jalan karena dia takut dia lepaskan. Dia bisa lari. Itu sebabnya ibu yang waras akan pegang tangan anaknya kuat-kuat. Saya berharap saudara tidak mengatakan, oh gitu ya. Waduh. Ya. Siapa yang tahu bahwa kekuatan proteksi Tuhan dalam hidup saudara tidak ditentukan karena saudara pegang tangan Tuhan kuat-kuat. Tetapi karena Tuhan pegang tangan saudara kuat-kuat. Bagaimana saya bisa yakin akan perlindungan Tuhan kalau bergantung kepada saya yang memegang tangannya Tuhan. Tapi saya bisa yakin akan perlindungan Tuhan kalau itu bergantung kepada Tuhan yang kuat pegang tangan saya. And that's his covenant. Itu loh ikat janjinya kepada orang percaya. Saudara, ketika Abraham merasa takut, maka Tuhan kirim firman-Nya dengan mengingatkan akan janjinya. That's the way. Dan tidak berubah, saudara. Kalau saudara merasa takut, saudara perlu diingatkan akan janjinya. Saya blurkan ini lambangnya WhatsApp, saudara. Orang Indonesia paling banyak pakai WhatsApp. Saya ingin tanya sama saudara, hari-hari ini saudara akan mendapatkan WhatsApp messages yang jauh lebih banyak dari normal. Dan banyak daripada apa yang saudara terima hari-hari ini bukan membuat saudara mengalami damai sejahtera Tuhan, tapi mengalami ketakutan. Saya tidak mengatakan karena yang saudara terima itu hoax. Bisa jadi itu kenyataan. Bisa jadi itu fakta. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajar kepada kita, engkau akan mengetahui fakta dan fakta itu akan memerdekakan engkau. Tapi seringkali orang Kristen berpikir semakin banyak fakta yang dia terima, semakin dia terjagai. Who says that? Dunia mengatakan itu, kenapa saudara? Karena mereka tidak bisa punya perlindungan dari tempat yang lain. Saudara, berita buruk bisa mengintimidasi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Alangkah luar biasanya pada waktu gereja Tuhan mengerti akan hal ini. Dan ini yang saya katakan untuk saudara yang hadir hari Jumat pada kita ada worship night bersama. Saudara, buat saudara yang send fakta tentang apa yang terjadi hari ini. Setiap fakta yang saudara kirim, pastikan saudara juga kirim satu ayat firman Tuhan yang mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan menjagai. Saudara, kita hidup bukan karena fakta. Kita hidup dan merdeka karena kebenaran. Hari ini kita seringkali saling berkirim fakta, tapi kita tidak berkirim kebenaran. Pagi hari kita cek fakta dan kita tidak cek kebenaran. Alangkah indahnya kalau gereja Tuhan, setiap grup yang saudara ada, saudara send kebenaran yang memerdekakan dan bukan sekedar fakta. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh send fakta. Tapi yang menjadi masalah adalah kita terlalu banyak fakta dan kita tidak berakar kepada kebenaran. Saudara katakan fakta bisa menjagai kita. No, tidak ada ayatnya. Itu hikmat manusia. Saudara boleh berjaga-jaga, nothing wrong dengan itu. Tadi sudah diumumkan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saudara, dengan kita lakukan semuanya itu enggak ada jaminan yang mengatakan saudara tidak akan terinfeksi oleh virus corona. Jaminannya bukan datang dari gereja, jaminannya datang dari Tuhan. Saya tidak bisa janji kepada saudara, tidak ada satupun orang dalam ruangan ini bisa berjanji kepada saudara, tapi Tuhan janji. Ada amin saudara. Kalau saudara bisa kutip World Health Organization, WHO, saudara bisa kutip apa yang pemerintah Indonesia katakan. Kenapa saudara tidak bisa kutip apa yang Tuhan pencipta langit dan bumi katakan. Dan menganggapnya jauh di atas apa yang manusia katakan.
Kadang kita menganggap ayat itu hiburan, saudara. Fakta itu the real deal. We messed up. Itu sebabnya kita hidup dalam ketakutan. Saya mendorong jemaat untuk saling menguatkan, kirim kebenaran, saudara. Satu dengan yang lain. Don't just fact. Karena, saudara tahu, iblis itu tidak kreatif, saudara. Iblis itu enggak kreatif. Iblis itu selalu catch up. Jadi dia selalu lihat Tuhan lakukan apa, dia lakukan apa. Oke? Itu yang dilakukan oleh iblis. Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, Musa lahir, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis melakukannya dengan membunuh semua bayi melalui Firaun. Dan apa yang iblis lakukan kelihatannya selalu lebih gede daripada apa yang Tuhan lakukan. Pada waktu Tuhan mulai membawa Musa lahir gak ada orang tahu. Pada waktu Firaun membasmi semua anak-anak, semua orang tahu. That's selalu seperti itu. Iblis selalu make it big. Saudara tahu? Pada waktu bangsa Israel bertemu dengan orang Filistin dan perang Saul pada zaman itu melawan Filistin dan Goliat, apa yang dilakukan oleh Goliat? Goliat mulai maju dan mulai memperkatakan perkataan yang mengintimidasi orang Israel. Dilakukan 40 hari pagi dan petang. Berapa kali yang didengar oleh bangsa Israel? 80 kali. Perkataannya sama. Bayangin saudara dengar khotbah 80 kali, khotbahnya sama. Tapi sama orang, for some reason, berita buruk itu somehow masuk lebih cepat, saudara. Dan orang Israel mendengar hal itu. Untuk kasus bangsa Israel dengan Goliat, berapa banyak tentara Israel sudah dilumpuhkan oleh Goliat? Secara fisik enggak ada, saudara. Secara mental seluruh bangsa. Apakah Goliat sudah membuktikan bahwa dia lebih kuat daripada tentara Israel? None. Apakah bangsa Israel lumpuh? Yes. Jadi, saudara bisa lumpuh sekalipun saudara tidak kena virusnya. Karena ada virus yang lebih besar daripada coronavirus, yang namanya virus ketakutan. Dan itu yang mencengkeram kehidupan saudara dan saya kalau kita tidak hati-hati. Mazmur 107 ayat 19 mengatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka dari apa, saudara? Kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, itu yang Tuhan lakukan pada waktu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari kecemasannya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkan mereka dari liang kubur. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan from their destruction. Saudara, Tuhan bisa meluputkan saudara dari kebinasaan pada waktu saudara mulai mengalami kecemasan, ketakutan. Setiap kita bisa takut. Kembali saudara, kita ini kayak domba. Domba gampang stres, domba gampang takut. Itu sebabnya saudara perlu sering mendengar suara gembala. Gembala agung saudara, Tuhan Yesus. Saudara, banyak kali kita mendengar dari sumber di mana kita semakin lemah. Tapi kurang kita mengandalkan mendengar dari sumber yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Kami dari gereja akan mulai melakukan baik live streaming hari Minggu dan hari-hari yang lain untuk memberikan firman Tuhan kepada saudara dan mulai sebarkan firman. Mulai satu dengan yang lain di live group, mulai kalaupun saudara mau memvideo diri saudara sendiri, it's okay.
Selama yang saudara katakan di sana firman, it's okay. Send kepada yang lain. Do that. Itu kekuatan kita sebagai gereja, saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Merasa takut dengan dikuasai roh ketakutan, itu dua hal yang berbeda. Pada waktu kita tidak menjaga diri kita dari merasa takut, maka akhirnya roh ketakutan mengambil alih kehidupan kita. Melainkan opposite yang berlawanan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, power, kasih, dan ketertiban. Terjemahan New King James mengatakan sound mind, ketertiban pikiran. Dengan kata lain, kalau roh ketakutan menguasai saudara, maka saudara kehilangan 3 perkara penting yang seharusnya gereja Tuhan punya. Apa itu? Kuasa, kasih, dan sound mind atau ketertiban pikiran. Saudara, gereja menjadi lumpuh karena kita dikuasai roh ketakutan. Dan kita tidak punya kuasa. Kita tidak lagi menyampaikan kebenaran dengan kuasa. Kita takut, kita minder, kita merasa bahwa kita lebih baik tidak ngomong. We have to speak up. Kita perlu menguatkan satu dengan yang lain dengan kebenaran firman Tuhan. Kita kehilangan kasih. Saudara, ada bedanya antara berjaga-jaga dengan orang yang mencari keselamatannya sendiri. Hari-hari ini banyak orang yang penting mencari keselamatannya. Dan itu bisa jadi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka sudah ketakutan dan kehilangan kasih. Saya mengatakan kepada setiap saudara, saya tahu rata-rata saudara yang bekerja, jenis usaha saudara akan mengalami goncangan karena apa yang terjadi. Tapi ada jenis-jenis usaha tertentu yang justru mengalami keuntungan luar biasa di masa-masa ini. Pada waktu gereja Tuhan kehilangan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat, maka kita cari untung sebanyak-banyaknya. Why is that? Karena ketakutan. Karena kita pikir begini, ini kesempatan, lain kali nggak ada. Lain kali saya nggak bisa. Daripada ndak ini kesempatannya, saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Pada waktu ketakutan mengambil alih hidup kita, maka kita ndak akan punya kuasa sebagai gereja Tuhan. Kita ndak akan punya kasih. Dan kita tidak punya pikiran yang tertib. Tuhan mau berikan kepada gerejanya kuasa, kasih, dan pikiran yang tertib. Tapi pada waktu ketakutan menguasai saudara, 3 hal ini hilang dari kehidupan gereja Tuhan. We don't have the power. Kita bisa tetap ibadah, yet we don't have the power untuk ibadah. Dan kita mulai judge satu dengan yang lain. Saudara, kalau ada gereja yang hari ini sudah tidak ibadah, bukan berarti imannya lebih kurang dari saudara yang hari ini beribadah. Kenapa saudara nakarnya seperti itu? Iman saudara tidak ditentukan apakah saudara hadir hari ini atau tidak. Dan saya ingin katakan kepada saudara, don't judge. Saudara hari ini lihat, oh iya ibadahnya lebih sepi dari biasanya. Wah ini orang-orang, please don't. Karena yang hadir belum tentu imannya yang lebih daripada yang tidak hadir. Kalau saudara mau menolong saudara yang lain yang mungkin saudara katakan, iya Pak dia takut segala macam. Kirimkan yang baik dong, kebenaran. Instead of judging. Instead of judging pemerintah, saudara, this is the rule of thumb. Saudara
Saudara tidak punya hak untuk judge before you have the time to pray. Terhadap apapun. Pemerintah Indonesia, saudara bisa kritik semua habis. Pertanyaannya, saudara pernah doain enggak? If you don't pray, you don't have right to judge. Dan seringkali setelah kita doa, kita enggak jadi judge. Iya apa iya saudara? Sama. Ada orang datang dan mulai mengadukan, si A begini Pak, si B begini Pak. Hamba Tuhan si A, saya tanya sama dia, sudah pernah didoain belum? Sometimes it's so easy for us untuk speak the negative. Tuhan mau kita speak life. Ada amin gereja Tuhan. Saudara, keadaan buruk everybody knows. Saudara tidak perlu tambahin satu berita untuk mengatakan kepada yang lain keadaan buruk, semua tahu. Tapi kalau saudara bawa berita baik, setiap saudara baca firman, setiap pagi. Kalau aja gereja Tuhan mulai biasakan, baca firman, saudara dapat sesuatu, saudara mulai WA kelompok-kelompok saudara dan mengatakan, hei ini saya dapat sesuatu ini. Itu akan mengubah atmosfer paling enggak di grup di mana saudara ada. Karena terlalu banyak, isinya hanya fakta. Fakta tidak akan memerdekakan kita. Fakta akan melumpuhkan kita karena iblis pakai fakta untuk membombardir saudara. Dan akhirnya gereja Tuhan diliputi oleh bukan hanya rasa takut, roh ketakutan. It's a spirit. Tuhan mengatakan dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Gereja Tuhan, Tuhan bisa pakai musim yang paling buruk menjadi musim tuaian yang paling besar buat gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan sadar bahwa ini adalah saatnya. Tapi kalau kita kehilangan kuasa, kasih, dan ketertiban, ini akan lewat tanpa kita do something as a church. Ini waktunya kita berbelas kasihan, kita doakan. Saudara katakan, Pak, saya juga rasa takut, masa saya doakan? Yes, it's okay. Saudara berdoa bukan karena saudara paling berani. Pada waktu kita berdoa kita katakan Tuhan kami mau mengandalkan Engkau. Kami berdoa, doakan teman saudara yang minta didoakan. Ini kesempatan untuk kita katakan yuk kita doa sama-sama yuk. Kamu kan takut, ada waktu di mana aku takut. Tapi aku punya Tuhan, yuk kita berdoa. Kita menjaga diri kita dari virus corona tapi lupa menjaga kita dari virus ketakutan. Saudara, virus corona bisa dihindari. Virus ketakutan masuk di dalam ruangan yang saudara isolasi. Saudara, dan sama. Kalau saudara katakan virus corona itu menular, mungkin virus ketakutan menular jauh. Saudara yang tertular 100 berapa sekarang? 150 ribu? Saya ingin tanya sama saudara, yang ketularan virus ketakutan berapa banyak saudara? Mana yang lebih cepat menular, virus corona atau virus ketakutan? Dan itu cara iblis untuk melemahkan setiap kita. Gereja Tuhan. Saya mengatakan hal ini bukan karena saya tidak pernah merasa takut. But let's wake up. We have to do something. We have to see it. Saudara, Tuhan mau gerejanya bangkit pada saat ini. Dan mengatakan kami diberikan Tuhan kuasa. Kami diberikan oleh Tuhan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna
di dalam kasih. Saya teringat satu cerita di Arizona, seorang ibu melaporkan anaknya yang sedang dia jemur pada waktu pagi di baby crib. Baby cribnya diangkat oleh burung Raja Wali yang besar. Kemudian diangkat, naik ke udara dan sampai ke tebing di mana burung Raja Wali itu bersarang. Bayinya ketakutan, dia telepon 911 dan polisi datang dan melihat di tempat di mana ditunjukkan baby crib itu berada. Polisi telepon kepada pemadam kebakaran yang punya alat tangga yang panjang. Dan akhirnya pada waktu mereka datang mereka mengatakan, "Ibu, so sorry, terlalu terjal, kami tidak bisa. Kami tidak bisa. Kita sudah kontak helikopter untuk segera datang. Dan mungkin dari helikopter itu turun orang dan kemudian bisa menyelamatkan bayi ibu." Bayinya nangis terus-terusan di atas. Kemudian tiba-tiba ada satu orang yang memanjang tebing itu. Dan akhirnya pelan-pelan dia sampai ke baby crib itu dan bawa bayi itu turun. Dan dia bukan pemanjat tebing, tapi itu mamanya sendiri. Itu yang Tuhan katakan kasih melenyapkan ketakutan. Bukan berarti ibu ini tidak takut, saudara. Tapi karena kasihnya lebih besar dari ketakutannya. Berkali-kali gereja Tuhan dihadapkan, saudara baca tentang sejarah gereja. Pada waktu bencana tragedi seperti ini terjadi, sering kali Tuhan pakai gereja Tuhan untuk keluar dengan kasih yang mengalahkan ketakutan. Dan orang-orang dikuatkan, terjadi revival. Kadang kita berdoa untuk kebangunan rohani. Tuhan izinkan virus dan jujur kadang gereja Tuhan kita mengkeret, saudara. Dan Tuhan katakan, this is the opportunity. Mungkin saudara, ini waktunya untuk Indonesia. We never know. Gereja Tuhan, ini saatnya. This is a wake up call untuk setiap kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sejauh mana kita melihat kepada kasih Tuhan yang begitu limpah, sejauh mana juga kita mampu untuk mengasihi yang lain. Kita hanya bisa mengasihi sejauh apa yang kita alami. Saudara, kita ini bukan produsen kasih, saudara. Kita ini distributor kasih. Kasih kita itu terbatas. Saya memakai ilustrasi ini untuk menjelaskan. Kalau saudara telepon untuk beli air mineral merek tertentu, dan kemudian agennya mengatakan kepada saudara, maaf 2 hari lagi baru bisa dikirim karena lagi diproduksi di belakang. Saudara katakan, loh Bapak ini agen atau pabrik? Setahu saya agennya pabriknya enggak di Surabaya, kok Bapak bilang diproduksi di belakang? Saudara, banyak orang Kristen berusaha untuk memproduksi kasih. Kita enggak punya, saudara. Kasih kita ini terbatas, saudara. Tapi Allah itu sumbernya kasih. Ada amin, saudara. Dan Allah, Tuhan mengatakan kita ini mengasihi, saudara dan saya sanggup mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita enggak tinggal di dalam kasihnya dan merasakan kasihnya, kita enggak mampu untuk mengasihi orang lain. Akhirnya dengan kemampuan kasih kita mengatakan saya kasih sedikit, oke selamat toh sendiri, saya juga mau menyelamatkan diri saya sendiri. Itu kasihnya manusia, saudara. Dan menurut manusia itu wajar. Pada waktu Tuhan menggerakkan kita bergerak dengan kasih yang kita sendiri mengatakan kok bisa ya? Because that's God's love, not your love. Itu kasih surga dan bukan kasih saudara.
Dan itu yang kita minta, itu yang kita perlukan saudara pada masa-masa seperti ini. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Gereja Tuhan, kita perlu kasihnya Tuhan. Kita perlu kuasanya Tuhan. Kita perlu sound mind. Pikiran yang teratur kata Tuhan. Di dalam keadaan ketakutan, pikiran kita bisa jadi nggak teratur. Kita bisa jadi ngawur, panik. Every one of us. Ingat kita ini domba, saudara. Tapi domba perlu ditenangkan oleh gembalanya. Kita perlu suara dari sorga. Saudara katakan dari mana dapatnya? Live streaming sorga jam berapa, Pak? Saudara buka HP saudara, ada aplikasinya saudara. Tapi kita lebih sering buka aplikasi yang namanya Detikcom, CNN Indonesia daripada aplikasi yang namanya Alkitab. Karena kita pikir semakin kita tahu banyak berita dari Detikcom, semakin kita terlindungi. Kebenaran memerdekakan kita, kenyataan tidak. Saya tidak mengatakan berhenti baca berita, bukan itu poinnya. But do we have the source of hope? Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa saling menguatkan kalau yang kita baca itu cuma Detikcom, CNN.com, apalagi situsnya yang gak bertanggung jawab. Dan kita mulai kirim. Setelah kirim kita lega, kita berpikir kita menolong orang banyak. Kalau saudara kirim firman, nah itu saudara menolong saudara seiman yang lain. Belum tentu dibaca Pak, it's okay. Roh Kudus bisa menggerakkan hati kita untuk membaca. Saya diberkati pada waktu saudara saling mengirim dan yang saudara kirimkan kebenaran firman Tuhan. Jadi rule of thumb-nya, saudara kalau mau kirim berita dari Detikcom, it's okay. Setiap kali saudara kirim satu ayat firman Tuhan. That's the rule of thumb. Oke. Jadi paling tidak ada balance-nya. Enggak apa-apa saudara kirim. Tapi seringkali kita bisa kirim yang dari dunia. Kita enggak kirim penawar virus ketakutannya, yaitu firman Tuhan. Saudara, di akhir ibadah ini, saya ingin mengajak setiap saudara untuk melakukan sesuatu yang biasanya kita tidak lakukan. Saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama declare Mazmur 91. Ini bukan magic. Ada yang mengatakan, oh Pak ini ya maksudnya magicnya orang Kristen, Mazmur 91. No. Ini kebenaran saudara. Dan janji firman Tuhan tentang perlindungan bukan hanya Mazmur 91. Ada yang mengatakan emangnya kalau kita declare Mazmur 91 sudah pasti garansi kita enggak kena virus corona. Saya katakan yang garansi bukan saya, yang garansi Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita lebih percaya perkara yang lain, enggak apa-apa saudara. Saudara pakai hand sanitizer setiap 1 jam enggak salah. Oke? Di ruangan didesinfektan terus enggak salah saudara. Tapi kenapa kita tidak mendesinfektan pikiran kita dari virus ketakutan dengan firman Tuhan? Itu pertanyaannya. Yang di luar duit, tapi ada yang lebih penting bagi kita orang percaya. Desinfektan pikiran kita. Karena ada virus yang menghancurkan pikiranmu. Namanya virus ketakutan. The spirit of fear. Yang hari-hari ini kemana-mana dan menggoncangkan dunia ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dan mari kita sama-sama declare Mazmur 91. Worship team maju ke depan. Let's declare it with all our heart. Thank you Jesus. Mazmur 91 tolong tampilkan. Yuk kita baca 16 ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang. Ya, firman Tuhan mengatakan iman datangnya dari pendengaran, saudara. Pendengaran akan firman Kristus, bukan pendengaran akan CNN. Ya, pendengaran akan firman Kristus.
Hari ini saya ingin saudara mendengar suaramu sendiri mengatakan apa yang firman Tuhan katakan di dalam hidupmu. Ini Tuhan yang ngomong saudara. Jaminan surga ini lebih kuat daripada press release-nya WHO. Ini lebih hebat daripada press release-nya pemerintah Indonesia. Ini press release-nya surga atas hidupmu, atas hidup saya. Mari kita katakan sebagai anak-anak Tuhan, we declare Mazmur 91 bukan hanya untuk hidup kita, tapi untuk bangsa ini. Saudara ada di bangsa ini, keturunan Abraham, supaya oleh karena kita, bangsa ini diberkati. Let's declare it. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak akan khotbah seri kedua, tapi saya ingin mengingatkan saudara satu hal. Alkitab bicara tentang malaikat-malaikatnya yang diperintahkannya untuk menjagai saudara di segala jalanmu. Katamu itu adalah mu singular. Malaikat-malaikatnya, at least setiap saudara punya 2 malaikat, baru bisa cocok. Atau mungkin lebih. Malaikat-malaikatnya diutus sama Tuhan, disuruh mengikuti saudara untuk menjagai saudara di sepanjang jalanmu, di segala jalan. That's his protection. Seringkali kita lupa, kita perlu diingatkan. Mari kita mengingatkan satu dengan yang lain. Dan sebelum kita selesai, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berkati bukan hanya hidup kita. Kita berdoa untuk bangsa ini. Karena kita mengalami ketakutan dan Tuhan mengatakan dia tidak memberikan kepada gerejanya roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban di dalam pikiranmu. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan the power, love, and sound mind. Itu yang diberikan buat gereja Tuhan.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar siang hari ini, seberapa kami yang hadir, kami boleh mengalami kasih-Mu. Bahwa Engkau memelihara kami dengan sempurna. Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk menyertai kami di sepanjang jalan kami, segala jalan kami. Tuhan, Engkau memproteksi kami dengan darah anak-Mu. Tidak ada yang jahat yang boleh menjamah kami. Kebajikan dan kemurahan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang sempurna. Kami mempercayakan kehidupan kami kepada Allah, sumber pengharapan kami. Dan kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa, lindungi bangsa kami. Proteksi bangsa ini. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, belas kasihan-Mu. Dan kami berdoa bahwa bangsa ini bisa melewati lembah kekelaman dan melihat ada pengharapan di dalam Kristus. Pakai kami gereja. Tuhan, di dalam masa sulit kami tidak tahu ke depan, kami tidak bisa melihat jelas. Tapi kami tahu ada pribadi yang menopang kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Biar kami diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu jadi sempurna. Di dalam ketidakmengertian kami, Engkau memberikan kepada kami pikiran yang tertib, pikiran yang dari Engkau. Bahkan kami berdoa, Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu pemikiran-pemikiran yang dari surga. Sehingga lewat kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, akan ada terobosan, akan ada cara-cara yang Engkau sendiri berikan. Supaya gereja-Mu jadi berkat buat banyak orang. Tuhan, berkati usaha, berkati apa yang dilakukan oleh gereja-Mu. Di dalam masa-masa yang sulit ini, mata kami tertuju kepada Engkau. Jemaat Tuhan pulang dengan membawa damai sejahtera. Ketahui bahwa gembala-Mu yang baik itu menuntun engkau di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak akan takut bahaya. Karena gadahnya dan tongkatnya itu yang menjadi penghiburan buat engkau. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub diberikan dalam hidupmu. Engkau diberkati supaya gereja Tuhan engkau jadi berkat buat banyak orang. Terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam